Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk menjumpai Ramadan yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir saja kita menyelesaikan bulan suci Ramadan ini, ya. Yang tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, akankah kita memiliki rasa yang sama dengan keimanan ini pada bulan-bulan yang lain selain pada bulan Ramadan, ya. Karena kita bisa merasakan sendirilah perbedaannya bagaimana kita ibadah di bulan Ramadan dan di bulan yang lainnya. Juga menjadi pertanyaan dalam benak kita, apakah kita akan menjadi hamba yang lebih baik pasca Ramadan, atau malah kita tentunya bisa menjadi orang yang kompetitif dalam kejelekan-kejelekan. Nah, itu semua menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya. Kelak 1 Syawal 1443 Hijriah nanti akan menjadi awal perjuangan kita kembali dalam meniti keimanan-keimanan yang kita tata ulang, ya, untuk 11 bulan ke depannya. Teman-teman sekalian, Al-Quran menyebutkan dari dalil puasa adalah esensi akhirnya atau tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semua tujuannya adalah untuk menjadikan hamba atau menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ini adalah tujuan akhir kita yang Allah sematkan dalam Al-Quran. Nah, akan tetapi apakah mudah untuk meraih hasil takwa ini pasca Ramadan? Nah, tentunya tidak mudah. Tapi ada natijah-natijah atau hasil-hasil yang harus kita raih pasca Ramadan, ya. Dalam sebuah inspirasi Al-Quran juga bahwasanya ketika orang bertakwa itu minimal pasca Ramadan kita harus menguasai atau mencoba menjalankan 3 substansi takwa, ya. Yang pertama adalah ketika kita selesai menjalani ibadah Ramadan, yang pertama kita harus tetap mampu menahan amarah kita, ya. Bahwasanya kita dalam ibadah Ramadan tahulah, kita itu harus bisa menahan emosi kita, amarah kita, agar puasa yang kita jalani ini benar-benar puasa yang khusus gitu, puasa orang-orang yang tidak seperti puasanya orang-orang awam yang hanya menahan lapar dan haus saja, tapi mampu menahan emosi, mengendalikan diri dari segala amarah yang ada. Nah, itu semua harus kita bisa wujudkan ketika kita selesai menjalani ibadah puasa Ramadan. Kemudian ada nilai poin kedua yang tentunya menjadi substansi takwa adalah kita harus mencoba membiasakan diri pasca Ramadan itu kita menjadi orang yang pemaaf, atau kita memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Di hari raya Idul Fitri kita lihat bahwa di Indonesia ada yang namanya halal bihalal, atau ini adalah ajang untuk saling memaafkan, ya. Hal ini memberikan ajaran kepada kita bahwasanya kita tuh harus bisa memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan daripada sanak saudara kita, sanak famili kita, mungkin orang tua kita. Dan ini juga tidak hanya menjadi sesuatu yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang pemaaf. Nggak hanya itu aja, tapi kita harus berani untuk menjadi seorang yang meminta maaf kepada orang lain. Karena sesungguhnya kita tidak tahu apakah hati seseorang pernah kita lukai dengan lidah-lidah kita, dengan lisan-lisan kita tidak pernah tahu, ya. Kita harus berani untuk meminta maaf kepada orang lain. Kemudian ada hal
yang nomor 3 nih yang harus kita biasakan pasca Ramadan, yakni kita harus menjadi orang yang muhsin, orang yang baik. Ya, menjadi orang yang baik tidak mudah, tapi ini harus dibiasakan. Kita harus memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik. Kita harus mampu menjadi inspirasi bagi orang lain atas karakter-karakter kita, atas perilaku-perilaku kita yang baik. Nah, dengan kebaikan yang kita lakukan, tentunya tercermin bahwasanya kita sukses dalam menjalani Ramadan. Tutur kata kita harus kita jaga, ya. Kemudian perangai-perangai kita, perilaku-perilaku kita dalam masyarakat kita harus jaga semua. Nah, tentunya kawan-kawan sekalian, apabila 3 hal yang saya sebutkan tadi, yakni yang pertama kita harus bisa tetap menahan amarah, membiasakan menahan amarah, emosi. Kemudian yang kedua kita mampu memaafkan orang lain, dan yang ketiga kita harus menjadi orang yang baik. Nah, ini semua kalau kita bisa kuasain atau kita bisa jalankan walaupun Ramadan telah usai, maka ini adalah suatu bekal yang cukup untuk menjalani 11 bulan ke depan sampai kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ikhwah fillah rahimakumullah, semoga kita menjadi orang yang sukses di Ramadan kita. Semoga edukasi madrasah Ramadan ini menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa lagi, menjadi hamba yang bertakwa, dan tentunya kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan tentunya Allah meridhoi segala apa yang kita lakukan di dunia maupun di akhirat. Wal afu minkum. Summa salam. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh.